Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Untuk rekan-rekan di sini saya mau sharing pandangan saya tentang keadaan ekonomi saat ini. Apakah keadaan ekonomi sedang baik-baik saja atau kita sedang berada di krisis bahkan resesi? Dan kenapa rilis data GDP itu negatif, tetapi harga saham maupun kripto itu naik? Saya akan sharing pandangan saya. Teman-teman di grup cuan kripto sudah saya sharing duluan tentang hal seperti ini. Bagi yang mau join grup, nanti di akhir video dijelaskan ya. Di grup kita nggak bahas banyak koin dan juga saya sharing kapan saya masuk market. Itu grup berbayar, tapi murah banget, receh. Nggak sebanding sama edukasi yang didapatkan dan nggak sebanding juga sama aset teman-teman maupun pengeluaran teman-teman harian, apalagi itu untuk sebulan. Dan untuk teman-teman di sini, tolong di like dan subscribe videonya ya, karena itu gratis dan juga bikin kita semangat untuk terus rajin update ke depannya. Kalau gitu, langsung aja kita mulai. Pertama, kita bahas perbedaan antara krisis dan resesi dulu ya. Secara definisi, berdasarkan sebuah lembaga penelitian di Amerika Serikat, National Bureau of Economic Research, singkatannya NBER, mendefinisikan resesi sebagai indikasi turunnya daya beli masyarakat secara umum dan naiknya angka pengangguran. Sementara krisis ekonomi adalah situasi di mana terjadi penurunan beberapa indikator ekonomi. Ada yang merangkum, perbedaan resesi dan krisis adalah dampaknya. Resesi bisa jadi lebih besar dan luas dalam jangka waktu yang lebih panjang dibandingkan krisis. Kalau penurunan ekonomi pada satu kuartal saja sudah bisa disebut sebagai krisis. Kalau resesi itu rentang waktunya lebih panjang ya. Itu pertama adalah definisinya. Lalu, apakah sekarang kita berada di resesi? Di sini saya akan persempit ke negara Amerika Serikat dulu, bukan di Indonesia. Kenapa? Karena negara maju itu leading indikator. Dan Amerika Serikat ini atau negara maju menginvestasikan dana yang cukup banyak ke negara-negara berkembang. Jadi otomatis negara berkembang itu sedikit banyak akan terkena dampaknya. Sekarang kita lihat definisi resesi. Sebelumnya resesi didefinisikan oleh turunnya GDP secara 2 kuartal berturut-turut. Yang kita lihat di data terakhir GDP Amerika Serikat, datanya itu minus 0,9%. Sebelumnya juga minus 1,6%. Kalau secara definisi yang lalu itu, Amerika Serikat sekarang itu sudah resesi. Tetapi White House merubah definisi resesi. Sebelumnya itu yang saya jelaskan tadi ya, turunnya GDP selama 2 kuartal berturut-turut. Ini udah dianggap sebagai outdated atau jadul. Sekarang mereka mendefinisikannya harus diiringi dari beberapa faktor tambahan. Jadi variabel tambahannya itu harus menginput real personal income, employment, lalu berbagai macam consumer spending, dan industrial production. Jadi bisa dibilang mereka itu double speak ya. Double speak itu adalah bahasa yang sengaja mengaburkan makna sebenarnya. Istilah lainnya itu membuat sesuatu yang buruk tampak baik. Jadi data yang baru untuk menilai keadaan ekonomi sekarang sedang resesi atau tidak itu dijelaskan di gambar ini. Jadi di luar GDP, pemerintah Amerika Serikat ingin kita melihat 4 tambahan data ini, yaitu real income, lalu real personal consumption, industrial production, dan juga non-farm payroll. Yang dimaksud real metric adalah inflasi dikurang datanya. Data yang saya akan share ini adalah data dari White House. Di Indonesia itu seperti Istana Negara ya. Dan beberapa data dari mereka itu benar. Ingat loh ya beberapa. Dan sedikit menyesatkan. Karena mereka ingin kita ngelihat data lebih banyak daripada yang kita butuhkan. Oke, saya akan bantu jabarkan. Yang pertama yaitu non-farm payrolls. Non-farm payrolls atau NFP ditandai dengan garis hitam ini ya. Non-farm payrolls itu apa? Non-farm payrolls ini adalah data yang merepresentasikan seberapa banyak orang
yang bekerja di Amerika Serikat, tetapi tidak termasuk sektor pertanian ya, makanya namanya non-farm. Kenapa tidak termasuk? Karena sektor pertanian itu sifatnya cyclical. Cyclical itu dipengaruhi oleh siklus, makanya tidak dimasukkan. Dan sebagai perbandingan, saya akan menampilkan data NFP di tahun ini ya. Data NFP di tahun ini itu naik, yang artinya itu bagus untuk ekonomi. Kenapa? Karena semakin banyak orang yang bekerja, artinya itu semakin banyak juga barang dan jasa yang diproduksi. Dan itu sangat bagus untuk ekonomi. So far so good. Data di tahun ini itu orang yang bekerja bertambah. Berarti indikator pertama non-farm payrolls itu baik-baik saja. Data yang kedua adalah Real Personal Consumption Expenditures, ditandai dengan garis biru ini ya. Data ini adalah data favorit Federal Reserve untuk mengukur personal spending. Ini data yang kurang banyak orang tahu. Kebanyakan data yang kita tahu dan analis-analis lain memperhatikan itu adalah CPI ya, atau Consumer Price Index garis miring tingkat harga inflasi. Yang terakhir kita lihat itu tingkat inflasi adalah 9,1%, walaupun sekarang turun ke 8,5%. Kenapa Federal Reserve lebih suka menggunakan PCE daripada CPI? Karena mereka menganggap PCE ini dianggap lebih menyeluruh. Dan berikut ini saya akan tampilkan data PCE tapi di tahun ini saja. Yang teman-teman lihat di sini, data PCE atau personal spending itu naik. 2 bulan belakangan menurun, tapi mulai naik lagi. Supaya teman-teman gak bingung nih ya, kalau data PCE naik, itu artinya sedang terjadi inflasi. Kalau datanya turun, kemungkinan sedang terjadi deflasi. Dan ketika keadaan ekonomi sedang terjadi resesi, data PCE ini biasanya itu kecil nilainya dan datar, bahkan menurun terus-menerus. Karena consumer pengeluaran atau spendingnya sedikit, atau bahkan nggak sama sekali keluar uang, karena pengeluaran atau spendingnya kecil, itu nggak menstimulus ekonomi supaya berjalan, dan itu sangat nggak bagus buat keadaan ekonomi ya. Dari segi pemerintah, mereka ngelihatnya consumer spending atau pengeluaran masyarakat itu naik, yang artinya data ini masih bagus. Tetapi kalau kita balik dari pandangan masyarakat, ya jelas masyarakat itu mengeluarkan uang lebih banyak karena inflasi sekarang itu cukup tinggi. Jadi di sini agak sedikit ada perdebatan ya antara kedua sisi. Tergantung teman-teman di sini ngelihatnya dari segi pemerintahan atau dari segi masyarakat umumnya. Mereka menganggap data ini baik karena masyarakat masih membelanjakan uang dengan cukup banyak padahal ya karena harga naik. Lalu ke data ketiga ya. Data selanjutnya yaitu Real Income Less Transfers yang ditandai dengan garis coklat ini. Memang kelihatannya normal ya, tetapi kita harus ngelihat Real Personal Income. Dan yang teman-teman lihat di sini, data Real Personal Income itu menurun, yang artinya ini kurang bagus ya. Ini bisa diartikan sebagai naiknya pendapatan kita. Tetapi karena tingginya inflasi, aslinya itu pendapatan kita malah menurun. Ini yang saya sebut data real metric tadi ya. Tiap kali teman-teman dengar kata real itu, inflasi dikurang data sesungguhnya. Jadi untuk teman-teman di sini yang merasakan pendapatannya naik atau gajinya naik, padahal sebenarnya itu menurun ya, karena dimakan oleh inflasi. Ini data kurang bagus. Dan data yang terakhir yang pemerintah ingin kita lihat itu adalah industrial production. Industrial production itu memang naik dan itu bagus untuk ekonomi. Artinya itu kita membuat lebih banyak barang dan jasa. So, kesimpulannya, menurut pandangan saya 2 dari 4 data yang pemerintah ingin kita lihat itu kurang baik keadaannya. Kalau kita tambahkan dengan GDP, berarti 3 dari 5 indikator ekonomi itu kurang baik. Kalau dibandingkan dengan ekonomi yang sehat ya, pandangan receh saya 3 dari 5 itu kurang baik. Tetapi kalau pandangan pemerintah yang PCE-nya mereka anggap baik,
Berarti bagi mereka 3 dari 5 indikator itu berjalan dengan baik. Jadi di sini ada sedikit perdebatan ya. Tergantung teman-teman itu ngelihatnya dari segi mana. Dari sisi si pemerintah atau dari sisi si masyarakat. Bagi masyarakat ya, ekonomi sedang tidak baik-baik saja karena kita ngerasain inflasi atau kenaikan harga bahan-bahan itu cukup terasa ya. Lalu kita punya pikiran dan pertanyaan pastinya kan, dari 4 data ini, 5 ya kalau ditambah dengan GDP, apakah kelima data ini nilainya atau beratnya itu bobotnya sama? Adakah satu data yang lebih penting daripada data yang lainnya? Dan di sini nih, saya kasih tahu hal ironinya. Ini agak sedikit lucu bagi saya, karena ini yang dikatakan oleh NBER sendiri, yang sebelumnya menyatakan kita tuh harus melihat real GDP, real income, employment, dan industrial production, serta retail sales. Tetapi dari data yang sudah kita lihat tadi itu, mereka berkata, kita melihat real GDP sebagai data tunggal terbaik untuk mengukur keadaan ekonomi secara jumlah keseluruhan. Jadi kurang lebih kata-kata mereka tuh seperti ini. GDP itu kayaknya penting, tapi nggak juga. Tapi ini adalah data yang paling penting yang kita punya, dan lagi turun. Tapi kalian nggak usah khawatir tentang hal itu. Jadi kurang lebih kata-katanya mereka itu seperti itu. Makanya saya bilang itu double speak. Kata-kata yang digunakan untuk mengaburkan makna yang sebenarnya. Membuat hal yang buruk terlihat baik. Agak bingung jadi teman-teman ya. Jadi kurang lebih ya seperti itu definisi resesi dari berbagai sudut pandang. Dan saya kembalikan lagi ke teman-teman sekalian di sini. Apakah kita sedang resesi atau tidak? Kita kembali ke data sekarang ya, tentang apa yang terjadi di seminggu belakangan. Dari seminggu belakangan, ada FOMC dari Papa Powell yang menaikkan suku bunga 75 basis point, yang sebelumnya itu 1,75% menjadi 2,5%. Jadi persentase ini adalah harga yang dibutuhkan para bank untuk pengembalian kembali dana yang dipinjam atau bunganya itu ke Federal Reserve adalah 2,5%. Ini datanya naik ya. Artinya adalah saver atau penabung mendapat bunga deposito itu lebih tinggi sedikit, dan borrowers atau peminjam itu membayar bunga lebih mahal. Jadi segala bentuk pinjaman yang sifatnya bunga floating bukan bunga fix itu naik pembayarannya ya. Bisa itu KPR yang naik atau cicilan kredit kendaraan bermotor dan kredit lain-lain itu naik saat pembayaran bulanannya. Dampaknya ke real estate dan stock market itu negatif. Berikut pula ke kripto ya. Karena aset-aset tersebut itu, apalagi stock market, lebih suka cheap money atau uang yang murah. Karena uang tersebut itu bisa digunakan untuk buyback saham mereka atau menggoreng saham, istilah bahasa Indonesianya. Kalau di kripto itu bahasanya pump and dump. Karena saat bunga rendah itu kita meminjam uang ke bank, pengembaliannya juga murah. Tapi yang uniknya di sini kripto dan stock market itu malah naik ya. Padahal suku bunga itu naik. Market itu kadang memang nggak make sense. Hari ini itu naik lalu besoknya bisa didam turun. Tetapi ini ada tetapinya loh ya, dan sangat penting banget. Kenapa stock market dan kripto itu naik? Itu dikarenakan karena si Papa Powell melakukan sesuatu yang sama persis dengan ekspektasi para pelaku pasar. Dengan kata lain, setiap para pelaku pasar membuat forward prediction atau prediksi mendatang secara benar, market itu naik. Dan kalau prediksinya salah, market itu drop. Karena para pelaku pasar itu sangat tidak suka yang namanya ketidakpastian. Itu sifat dasar manusia loh ya. Kita nggak suka sesuatu yang nggak pasti. Padahal nggak ada yang pasti di dunia ini. Seperti yang saya bilang, nggak ada satu orang pun yang tahu market itu mau naik atau mau turun. Logika simpelnya kalau dia tahu, atau ada orang yang tahu, dia akan jadi orang yang paling kaya di seluruh bumi ini. Kebetulan aja kemarin Papa Powell menaikkan
interest rate decision itu sesuai prediksi atau ekspektasi para pelaku pasar. Jadi marketnya naik. Dan percaya nggak percaya, market juga ke depannya di next interest rate decision itu sudah membuat prediksi atau ekspektasi. Datanya itu seperti ini. Di next FOMC meeting tanggal 21 September, 75,5% para pelaku pasar memproyeksikan kenaikan suku bunga menjadi 2,75 sampai 3%. Berarti kenaikannya itu antara 0,25 sampai 0,5% ya. Itu dari prediction para pelaku pasar stock market. Dan yang paling pentingnya di sini adalah antara sekarang sampai next FOMC meeting ini, itu masih ada 2 kali rilis data CPI atau rilis data inflasi, yaitu di tanggal 10 Agustus untuk inflasi di bulan Juli, dan di tanggal 13 September untuk data inflasi bulan Agustus. Jadi ada 2 kali rilis data inflasi, dan itu bisa sangat banyak yang akan terjadi kemungkinannya. Jadi teman-teman bisa lihat 2 tanggal penting ini. Intinya, ketika saat rilis data nanti, angka inflasinya itu lebih dari 9,1% atau inflasi pada saat ini, para pelaku pasar itu memproyeksikan kenaikan 0,5%. Dan kalau tingkat inflasinya lebih rendah dari 9,1%, para pelaku pasar ekspektasinya itu ada kenaikan 0,25% terhadap suku bunganya. Jadi kalau nanti di next meeting itu totalnya itu jadi antara 2,75% sampai 3% suku bunganya, itu akan membuat stock market dan kripto jadi naik karena yang saya sebutkan di awal tadi. Kalau rilis datanya itu sesuai dengan prediksi para pelaku pasar, itu membuat keadaan market naik. Kalau nggak sesuai dengan ekspektasi atau prediksi para pelaku pasar ya, itu akan membuat turun. Ya bagaimanapun market itu nggak bisa di timing ya, mau naik atau mau turun. Maka dari itu, kita sebagai trader atau investor harus selalu memanage resiko supaya kita tetap untung dengan resiko yang minim. Dan yang paling nggak dipengen para pelaku pasar itu adalah data ekonomi stagnan dan Federal Reserve nggak menaikkan suku bunga. Itu akan nyambung ke stagflasi, malah jadi cukup parah keadaannya. Kalau data ekonomi baik, dan The Fed nggak menaikkan suku bunga, itu akan lebih bagus. Sebenarnya saya mau ngebahas lagi tentang apakah kita sedang berada di resesi menurut satu indikator lain, tetapi kayaknya agak kepanjangan banget videonya nanti. Dan perlu diingat untuk teman-teman di sini sekalian, yang tadi saya sharing itu merupakan pandangan saya tentang keadaan ekonomi. Itu hanya opini saya saja. Baiknya teman-teman juga melakukan riset ya. Dan untuk teman-teman di sini yang ingin dapat update terdepan, edukasi tentang market, serta analisis banyak koin, sekaligus saya sharing kapan saya masuk market, itu semua ada di grup ya. Bagi yang berminat gabung ke grup, teman-teman bisa tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram, dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal, dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu, karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit
dikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.